dan aku nggak tahu sekarang ada di mana, tapi aku di dalam film. Kalau nggak salah benarnya tinggi. Menjadi bukti bahwa kamu benar-benar salah. Assalamualaikum sahabat Gogo Joba, masih setia bersama Mimin Cantik di Tajwid Cinta. Episode demi episode makin menegangkan, di mana di sini Syifa telah berhasil diculik oleh orang suruhan Mama Nadia. Akhirnya Syifa berhasil dibawa oleh suruhan Mama Nadia itu dan dimasukkan ke dalam mobil van. Kemudian masih belum jelas ya mau dibawa lari kemana atau mau dihabisi di mana. Di sini masih belum dijelaskan ya. Cuman dia dimasukkan ke dalam mobil van dan kemudian dibawa. Nah, di sini Syifa sebenarnya udah berhasil kabur ya. Jadi dia berhasil membuka pintu mobilnya itu dan dia berlari keluar sampai terguling. Nah, tentu saja di sini Syifa terluka ya, badannya, tangannya, kakinya tentu saja sakit ya. Namun di sini bersyukurnya dia masih bisa berjalan kemudian kabur dari kejaran orang suruhan Mama Nadia. Tapi ya namanya juga perempuan ya, kemudian juga kondisinya sakit ya habis jatuh dari mobil tadi. Ya dia hanya bisa berjalan pelan ya, kalaupun berlari pun berlarinya pelan. Nah tentunya ini pun sangat mudah ya untuk diikuti sama orang suruhan Mama Nadia tadi. Nah, di sini nih si Syifa di pinggir jalan lagi berusaha untuk nyari pertolongan. Jadi ketika ada mobil lewat, Syifa berusaha untuk menghentikan mobil itu, tapi sayangnya mobil itu nggak mau berhenti. Ya, kasihan banget ya memang nasibnya Syifa ini. Nah, tak lama kemudian akhirnya ya Syifa berhasil ditangkap lagi oleh orang suruhan Mama Nadia. Jadi dari kejauhan orang suruhan itu udah ngeliat ya, oh itu Syifa gitu kan. Habis itu dia telah siapin sapu tangan yang udah dikasih obat bius supaya nanti Syifa terbius dan pingsan. Nah kalau udah pingsan akan lebih mudah untuk membawanya ya kan. Nah kemudian di sini, nah ini udah disiapin ya, udah disemprot pakai obat bius. Kemudian dia mendekati Syifa dan tentunya segera melancarkan aksinya, yakni meletakkan sapu tangan ke hidung Syifa. Dan dalam hitungan detik Syifa akhirnya pingsan dan kemudian dibawa kembali oleh orang suruhan Mama Nadia dan dimasukkan kembali ke dalam mobil van. Ya sebenarnya orang suruhan Mama Nadia ini nggak bengis-bengis amat ya. Jadi dia tuh nggak main pukul gitu kan, nggak main kasar gitulah sama Syifanya. Jadi cuma dikasih obat bius, habis itu Syifanya pingsan, kemudian dimasukin ke mobil. Nah ketika di dalam mobil van itu akhirnya Syifanya tersadar ya. Nah ketika tersadar kemudian Syifa berusaha untuk menelpon Bunda Vero. Nah kemudian Syifa juga menelpon Dafri. Nah Syifa di sini sangat sangat ketakutan ya kan. Pastinya dong, siapa sih yang diculik tuh nggak takut? Pasti takut banget. Takutnya bakal diapa-apain gitu kan. Jadi di sini Syifa sangat ketakutan dan dia minta segera datangkan pertolongan gitu kan. Cuman ya si Dafrinya kan juga bingung ya. Sekarang Syifa ini posisinya ada di mana? Kemudian kira-kira lokasinya di mana? Dan di sini tuh Syifa nggak bisa gitu ngasih petunjuk ke Dafri. Ya tentunya Dafri juga bingung dong mau nyari Syifa kemana ya kan? Nggak mungkin dong muter-muter kota Bandung atau kota Jakarta. Waduh seluas itu gimana coba? Kalau nggak ada ancur-ancurnya tuh susah Syifa. Coba kamu ngintip ke lobang-lobang ya kan? Siapa tahu ada petunjuk dan jelaskan kamu ada di mana supaya aku bisa nolongin kamu gitu kali ya. Dan di sini akhirnya pun Syifa berhasil mendapatkan petunjuk. Syifa mengintip dari celah-celah lubang-lubang yang ada di mobil van itu dan dia mendapati sebuah petunjuk yakni menara tinggi yang berwarna biru putih. Ya kemungkinan itu menara masjid ya. Nah itu menjadikan ancur-ancur untuk Dafri untuk mencari Syifa. Ya mudah-mudahan aja ketemu ya. Di sini pun Dafri sebenarnya udah panik banget ya, khawatir banget sama istrinya. Tapi dia berusaha menenangkan Syifa supaya Syifa tuh nggak panik dan tetap tenang. Kemudian Dafri pun menelpon polisi, tapi dia nggak mau Syifa menutup teleponnya. Jadi sambil nelpon polisi, tetap juga si Syifa itu on ya. Nah setelah nelpon polisi, ini polisi juga masih kesulitan untuk mencari Syifa. Nah akhirnya Dafri pun juga ikut keliling-keliling mencari Syifa.
bener-bener kisahnya tuh sangat dramatis gitu ya. Yang kemarin itu tenang-tenang soal cinta, pokoknya yang kemarin itu beda banget lah sama yang sekarang. Kalau yang sekarang ini terkesannya malah kayak film-film action gitu. Wow, keren juga ya kan. Nah, kemudian di sini Oki datang ke rumah Pak Rahmat dan melaporkan bahwa Syifa hilang. Nah, di sini Oki mengatakan kepada Pak Rahmat bahwa bisa jadi ini adalah rencana Mama Nadia. Karena sebelumnya Oki telah mendengar Mama Nadia lagi nelpon seseorang untuk menghabisi nyawa Syifa. Nah, di sini tentunya Pak Rahmat kaget ya. Terus dia juga langsung menghampiri Mama Nadia dan menanyakan ke Mama Nadia. Tapi tentunya Mama Nadia nggak mau jujur ya. Tentunya Mama Nadia bilang, "Ih Oki, kamu fitnah aku ya. Oki berani kali kok ya Oki ya." Nah gitu kira-kira ya. Jadi Mama Nadia ini kan paling pinter ngeles ya. Jadi dia nggak mau ngaku gitu. Tapi tetap aja Pak Rahmat ya mungkin ada sedikit-sedikit curiga lah ke istrinya. Jadi dia bilang, aku akan menyuruh anak buahku untuk pokoknya akan mencari tahu kebenarannya dan akan memastikan siapa orang yang bersalah gitu kan. Akhirnya Pak Rahmat pun minta bantuan kepada kepala polisi dan dia melaporkan tentang seorang anak perempuan yang hilang yakni Syifa. Kemudian polisi itu pun juga menanggapi ya dengan baik dan dia pun mengatakan bahwa tadi juga ada juga gitu seseorang yang udah telepon melaporkan bahwa ada hilang seorang perempuan yang namanya juga Syifa. Wah, ternyata kawan-kawan Pak Rahmat nih orang-orang gede juga ya. Jadi kepala kepolisian juga berteman sama dia. Jadi dengan mudah Pak Rahmat bisa melaporkan dan kepolisian pun bisa segera mencari keberadaan Syifa. Cuman ya namanya juga nggak tahu ya posisi tepatnya di mana ya. Tetap aja polisi kesulitan. Sementara itu Syifa tetap di dalam mobil van itu tetap dalam keadaan panik dan kondisi HP on nelpon Dafri. Nah, prediksi Mimin nih ya, nanti si HP-nya Syifa itu bakalan ngedrop baterainya, habis baterai dan akhirnya Dafri nggak akan bisa lagi hubungin Syifa. Yang aneh itu kenapa sih Syifa nggak Sherlock aja? Kan zaman sekarang di WA itu ada Sherlock ya. Kenapa sih nggak Sherlock? Heran deh. Ini tahun berapa gitu loh kisah cintanya? Ampun. Nah lanjut ya. Jadi kemungkinan nanti handphonenya mati dan akhirnya Syifa pun berhasil diculik, nggak tahu dibawa kemana ya. Tapi penculiknya ini nggak galak-galak banget kok. Jadi nanti Syifa itu nggak akan dibunuh sama dia, tapi dia akan laporan ke Mama Nadia bahwa misi berhasil. Padahal sebenarnya Syifa nggak dibunuh ya guys, tapi Syifa disembunyikan oleh orang suruhan Mama Nadia. Wow. Jadi orang suruhan Mama Nadia ini dia tuh sebenarnya nggak tega ya. Jadi akhirnya dia pun berbuat baik sama Syifa. Dia berkata jujur bahwa ini bukan kemauannya. Namun demi keamanan Syifa, akhirnya si penjahat itu menyembunyikan Syifa. Dan dalam beberapa waktu Syifa pun hidup bersama orang suruhan Mama Nadia itu. Tapi ya tetap laporan ke Mama Nadia ke yang lainnya, Syifa telah berhasil dienyahkan. Wow, tentunya makin bikin penasaran dan makin menegangkan, ya kan? Nah, ini tadi hanya sekedar prediksi Mimin ya. Untuk kisah selengkapnya, jangan lupa untuk terus simak Tajwid Cinta di SCTV dan jangan lupa untuk terus dukung Gogo Joba. Terima kasih, bye.